Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga terkonspirasi. And selamat datang buat kalian yang baru aja mampir di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus banget upload video tiap hari. Kali ini aku akan ngebagiin salah satu kisah horor kembali yang datang dari Indonesia, tepatnya di salah satu tol yang ada di Indonesia. Ya, Tol Cipularang. Kalian pasti udah gak asing kan dengan nama tol yang satu ini, di mana tol ini menghubungkan antara Cikampek dan juga Purwakarta. Dan tol ini sendiri melintasi beberapa kabupaten, di antaranya Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan juga Kabupaten Bandung Barat. Nah, tol ini nih, itu tuh berada di daerah pegunungan sehingga memiliki jalan yang cukup naik turun. Dengan adanya tol Cipularang ini, jarak antara Jakarta ke Bandung itu tuh kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih 1 jaman atau bahkan 30 menit apabila nggak ada macet ataupun kendala lainnya. Nah, jalan tol yang satu ini memiliki tingkat keekstriman yang cukup tinggi sebagai jalan tol yang ada di Indonesia, karena sekitar 1 hingga 2 tahun setelah peresmian tol tersebut sempat mengalami 2 kali longsor. Namun terlepas dari itu semua, tol ini cukup berjasa. Nah, yang aku mau bahas di sini kali ini, aku akan ngebahas mengenai apa aja sih misteri-misteri ataupun sisi lain horor seram yang ada di dalam tol Cipularang. Yang pertama, anak kecil misterius. Jadi kisah yang satu ini dialami oleh sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak yang pada saat itu usianya 8 tahun. Pada saat itu mereka ini ingin pergi berlibur dari Jakarta di kediaman mereka menuju Bandung daerah Puncak. Akhirnya keluarga tersebut berangkat pada malam Jumat, yakni sekitar jam 9-an. Nah, awal mulanya nih di perjalanan itu aman-aman aja hingga mereka melintasi daerah tol Cipularang, dan tiba-tiba anaknya ini yang duduk di belakang, ya kan, itu anaknya ini itu tuh bilang kepada orang tuanya bahwasannya minggir dulu gitu loh karena ingin buang air kecil. Dan pada saat itu anaknya ini udah kebelet banget, ya kan, terus di daerah sekitar situ nggak ada pom bensin ataupun nggak ada rest area gitu, ya kan, mau nggak mau orang tuanya ini harus minggir dulu di pinggiran tol tersebut untuk anaknya ini pipis sebentar lah. Udahnya tuh minggir tuh mobil, ya kan, anaknya akhirnya keluar, minggir dulu, buang air kecil di belakang mobil, ya kan, di daerah yang pinggiran tol tersebut yang ada kayak pepohonan-pepohonan, rumput-rumputan kayak gitu. Orang tuanya ada di dalam mobil. Gak lama kemudian setelah itu anak ini datang lagi lah duduk itu, udahlah mereka ini kembali melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Tapi sesampainya di Bandung, orang tuanya ini merasa bahwasannya anaknya ini mengalami keanehan-keanehan yang gak pernah dialami sebelumnya, karena pada saat itu anaknya menjadi lebih murung, dalam keadaan diam, tatapan kosong, serta wajahnya ini menjadi pucat. Lalu orang tuanya refleks dong nanya ke anaknya, kenapa kamu sakit anak? Anaknya ini cuma jawab, enggak apa-apa gitu doang. Awal mulanya nih orang tuanya ini memaklumi lah dengan keanehan anaknya tersebut, tetapi lama-kelamaan kok semakin menjadi-jadi. Akhirnya karena mereka ngerasa, oh ini kayaknya mungkin anaknya sakit gitu kan, atau ngerasa gak nyaman di Bandung, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada hari Minggu. Udahnya mereka ini balik, ya kan, menuju perjalanan dan melewati tol Cipularang kembali. Dan pada saat melewati tol Cipularang itu sekitar pukul 10 malam. Dan lagi-lagi anaknya ini kebelet buang air kecil yang jaraknya itu kayak kurang lebih sama jarak di tempat sebelumnya yang anaknya ini buang air kecil. Akhirnya lagi-lagi orang tuanya ini memutuskan untuk berhenti di pinggiran tol tersebut dan anaknya ini keluar buang air kecil lagi. Namun setelah ditunggu beberapa menit setelahnya, ya kan, anak ini nggak datang-datang, nggak kembali lagi ke dalam mobil. Akhirnya orang tuanya yang ngecek dong ke belakang, kayak ngecek gitu, ya kan, kok anak ini belum selesai padahal cuma buang air kecil aja. Pas dicek itu nggak ada sama sekali orang ataupun anaknya sendiri. Mereka menjadi panik dong, kayak bingung anaknya ini kemana, apalagi
apalagi udah malam hari ya kan. Akhirnya mereka ini segera itu menghubungi petugas keamanan tol yang ada di sana. Dan terkejutnya lagi ketika mereka melaporkan kepada pihak petugas keamanan tol, pihak petugas keamanan tol mengatakan bahwasannya anaknya tersebut sudah berada di pos keamanan ataupun di kantor keamanan tol selama 2 hari. Mereka kaget dong, refleks shock dong, karena loh berarti yang dibawa ke Bandung siapa gitu kan, anaknya siapa? Yang kedua, penumpang misterius tambahan. Jadi pengalaman horor satu ini dialami oleh seorang wanita yang inisialnya kita sebut aja Dina gitu ya kan. Pada saat itu Dina ini berada di Jakarta dan karena mungkin ada kepentingan yang cukup mendadak ya kan, yang mengharuskan Dina ini pada saat itu harus berangkat menuju Bandung. Nah pada saat ia ini untuk menuju Bandung ini, si Dina ini memutuskan untuk menggunakan jasa travel. Sialnya pada saat itu Dina ini merupakan penumpang tunggal yang ada di travel tersebut. Jadi otomatis yang ada di dalam travel hanyalah Dina dan juga si Pak Supir. Singkat cerita, Dina ini udah berangkat ya kan. Nah pada saat itu udah melintasi area tol Cipularang daerah Purwakarta sekitar pukul 11 malam. Dan keanehan pun mulai terjadi di dalam travel, dimana Dina ini merasa bahwasannya hawanya ini udah merasa kayak ada yang beda. Terus Dina ini ngerasa kok kayak ada yang merhatiin dia. Dan pada saat itu si Pak Sopir ini bilang kepada Dina, bilang intinya kayak suruh banyak-banyak berdoa, terus janganlah kamu ini berani-berani untuk menoleh ya kan ke arah belakang kursi kamu gitu kan, jangan sama sekali ya. Intinya apapun gangguan-gangguan ataupun apapun yang bikin kamu kayak noleh, janganlah. Intinya kamu pandangannya ke depan sama banyak-banyak berdoa. Ya gimana ya namanya orang gitu kan, kalau diberi kayak peringatan gitu kan malah kayak kepo gitu kan, malah tetap kayak apa ya istilahnya tuh, malah tetap ngelakuin gitu ya kan. Pada saat itu si Dina ini itu menolehlah ke arah belakang sedikit ya kan, karena kepo gitu kan, emang kenapa sih nggak boleh noleh ke belakang. Nah pada saat Dina ini noleh ke arah kursi belakang, terkejutnya Dina ketika melihat adanya di kursi belakang seorang perempuan berjubah putih dalam keadaan berwajah rusak dan berlumuran darah. Yang ketiga, mobil penguntit misterius. Kejadian yang satu ini dialami oleh seorang pria yang pada saat itu ingin menuju ke Jakarta melalui tol Cipularang. Kejadian horor yang satu ini dialami oleh seorang pria yang pada saat itu ia ini hendak ke Jakarta melewati tol Cipularang. Sebut aja inisialnya Bima gitu ya kan. Nah pada saat di tol tersebut si Bima ini menggunakan jalur kanan yang otomatis jalur kanan tersebut merupakan jalur cepat. Hingga tiba-tiba ada mobil di belakangnya si Bima ini itu tuh memberikan lampu sorot berkali-kali. Bima otomatis kayak ngerasa kok oh mungkin ini orang buru-buru gitu kan. Akhirnya Bima ini pindahlah ke jalur kiri. Namun pada saat Bima ini pindah ke jalur kiri, si mobil belakangnya ini malah ikut pindahlah ke jalur kiri. Dan tetap aja itu memberikan lampu sorot atau kayak istilahnya ngedim-ngedim. Pada saat itu Bima ini kan udah ngerasa kesel gitu ya kan, karena dirinya ini udah pindah ke jalur kiri kok malah ikut-ikutan mana tuh di lampu sorot itu. Akhirnya Bima pada saat itu itulah naikin kecepatan mobilnya kan agar ngebut gitu kan, biar kayak nggak dia diganggu-ganggu lagi sama si mobil belakang ini. Tapi lagi-lagi mobil belakang ini ikut-ikutan kecepatannya ini menjadi lebih tinggi dan tetap aja tuh di ngedim-ngedim dan tetap aja menyalakan lampu sorot kayak sebelumnya. Nah si Bima ini kayak ngedumel dong, kayak apaan sih nih orang nggak ngapa-ngapain gitu kan, kok diambil lampu sorot di ngedem-ngedem terus. Akhirnya si Bima ini ngecek lah itu ke spion yang di tengah yang ada di depan ya kan, kayak ngecek apa sama si mobil belakang ini. Pada saat selesai ngecek, diri ini tersadar bahwasannya di depannya itu kurang lebih beberapa ratus meter itu terdapat adanya tergandeng yang sudah kayak deket banget gitu loh jaraknya sama si mobilnya Bima. Yang untungnya pada saat itu si Bima ini masih bisa ngerem mobilnya itu hingga berhenti mendadak. Nah ini nih yang lebih terkejut
terkejutnya lagi pada saat dirinya ini berhenti mendadak mobilnya, pas dia noleh ke belakang, itu udah mobil yang sebelumnya yang ngedim-ngedim itu udah gak ada sama sekali, dan di belakang itu dalam keadaan sepi, gelap, gak ada mobil ataupun kendaraan yang melintas satupun. Kisah yang terakhir yakni datang dari kepala yang melayang. Nah, kisah ini itu dialami oleh beberapa remaja yang hendak berlibur menuju Bandung. Udahnya mereka ini udah asyik ya kan, udah puas berlibur di Bandung. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk pulang ke Jakarta, dan pada saat itu sekitar pukul 11 malam. Pada saat mereka ini melewati jalur tol Cipularang ya kan, awalannya itu biasa aja, baik-baik aja, hingga teman-teman ataupun orang yang ada di dalam mobil tersebut itu pada tidur lelap, mungkin kecapean gitu kan habis berlibur, dan tersisa 2 orang yang bangun, ya ini si supir dan juga penumpang yang ada di depan. Nah, beberapa saat setelah melintasi tol Cipularang tersebut, mereka berdua ini mengalami kayak suasana yang kayak hening banget ya kan. Terus kok dalam keadaan jalanan ini sepi, terus juga udah rintik-rintik hujan turun, dan suasana ini kok malah ini udah hujan tapi kok udah berasa kok hawanya ini malah panas, kujur tubuhnya. Gak lama kemudian mereka berdua terkaget-kaget ketika di sisi jalannya itu terdapat kepala yang melayang tanpa badan. Ya refleks mereka kaget dan ketakutan dong, yang sehingga mereka ini sampai membangunkan, mengagetkan penumpang-penumpang yang ada di belakang. Ya mereka untungnya kayak bisa mengontrol itu jalan sambil banyak-banyak berdoa, karena itu merupakan kejadian yang menurut mereka itu sangat-sangat horor dan tidak terduga. Oke teman-teman, itu tadi mengenai beberapa cerita-cerita misterius mengenai tol Cipularang. Nah, buat penonton aku nih, apakah dari kalian, salah satu dari kalian ada yang pernah melintasi tol Cipularang tersebut? Dan spill ke aku dong, apakah mungkin kalian memiliki pengalaman-pengalaman horor setelah kalian melintasi tol Cipularang tersebut? Kalian bisa dong ceritain ke aku dengan cara komen di bawah.